Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengganti seal laker roda depan dan bagaimana cara men-setting laker roda depan, atau dinamakan juga dengan settingan preload dari laker atau bearing. Nah, pada awalnya ini saya tunjukkan ini ya, video pemasangan backing plate atau braking plate. Meskipun sebenarnya untuk men-setting preload maupun mengganti seal tidak perlu melepas backing plate ini ya. Ini karena saya lepas untuk saya cat, maka saya tunjukkan sekalian pemasangannya. Yang pertama saya pasang dulu backing plate-nya dulu, kemudian baru nanti kita lakukan penggantian seal dan setting preload. Seperti biasa, untuk pengencangan kita lakukan secara menyilang, dan ketika untuk melepas kita lakukan secara memutar. Dan ini tidak perlu kencang-kencang supaya tidak slack atau rusak bautnya, karena kan dia keempat baut ini kan hanya menahan beban putaran ya, tidak menahan beban tarik. Kemudian kita tambahi stempad atau grease pada permukaan asnya, karena kan nanti untuk dudukan dari seal maupun lubang dari lakernya, supaya nanti sealnya itu lebih mudah atau gampang masuknya, tidak merusak seal ketika dipasang. Ini sealnya SGP, seal laker roda depan tipe Katana. Ini berbeda hasilnya dengan seal belakang. Ini di dalamnya ada pernya. Nah, ini hati-hati yang pemasangannya ya teman-teman. Itu pernya itu seringkali lepas ketika kita pasang. Saya sudah mengalaminya 2 kali gagal. 1 kali sampai rusak sealnya, yang kedua pernya lepas. Ini harus hati-hati. Saya akan coba tunjukkan posisi dari seal ketika dipasang, ketika sudah dipasang di hubnya, kemudian kita pasang di porosnya. Nah, supaya bisa jadi bayangan buat teman-teman bagaimana posisi dari seal ketika kita pasang bersama dengan laker dan hub rodanya. Ini adalah posisinya, posisi sealnya. Nah, jadi ketika kita dorong itu dia masuk ke situ ya, di diameter yang gede. Nah, ini kita dorong. Nah, seperti ini. Seperti inilah posisi seal ketika kita pasang. Nah, oleh karena itu kalau tidak hati-hati seringkali pernya itu lepas ya ketika kita dorong. Per yang di dalamnya itu sering lepas. Hanya hati-hati.
Setelah kita kasih grease, kita pasang lakernya. Kita pasang laker di hub rodanya. Ini kita cek dulu posisi atau kondisi dari ring luar dari laker. Ini masih halus ya, outer ringnya. Secara kasat mata masih layak pakai, jadi tidak perlu diganti. Baik yang di sebelah luar maupun sebelah dalam masih bagus. Nah, ini kondisi lakernya. Jangan lupa kita cek dulu ya, seperti ini. Kalau putarannya masih enak, masih halus ya, berarti masih layak dipakai lagi, tidak perlu diganti. Kita kasih grease, saya pakainya merek Piccoli karena saya suka warnanya ya, warnanya itu bening kuning dan juga baunya itu tidak begitu menyengat. Nah, kita kasih grease pada lakernya. Di sela-sela lakernya kita kasih grease. Sealnya juga kita kasih grease sebanyak mungkin, bagian dalam maupun bagian samping. Samping nanti kan bertujuan supaya ketika pemasangan itu lebih mudah atau licin. Kita ketok-ketok pakai palu karet, dan ini gampang ya, lebih gampang daripada yang seal belakang, ini lebih mudah. Sebenarnya ini secara tidak sadar ini pernya ini sebenarnya sudah lepas ya, saya tidak tahu, ya udahlah, sudah terlanjur. Per dieselnya itu kan sudah lepas sebenarnya, tuh udah nyantol di asnya, tapi ya udah, karena saya tidak tahu waktu itu. Ini pemasangannya harus hati-hati. Kita dorong pelan-pelan. Nah, ketika sudah plek gitu, ada perasaan plek gitu ya, berarti udah pas, udah sealnya sudah mapan di tempatnya yang seharusnya. Jadi teman-teman waktu masang seal itu hati-hati, jangan sampai pernya itu lepas ya. Saya tadi yang saya pasang ini sealnya ketika saya coba itu ternyata sudah lepas, kemudian saya tidak tahu kalau sudah lepas. Ya udah, ini kesalahan saya untuk masang seal. Jadi seal yang terpasang ini sebenarnya tidak ada pernya sudah lepas. Buat pengalaman teman-teman yang masang seal, supaya hati-hati dalam melakukan pemasangan. Kita pasang laker satunya.
karena sudah kita kasih stempet tadi yang bagian dalam. Ketika kita tekan laker yang luar ini ya ada bunyi yang seperti itu tadi. Kita pasang washer atau ring yang pertama. Ini sebenarnya udah rusak ya teman-teman. Itu harusnya udah ada cangkolannya, ada tonjolannya buat mengunci supaya tidak berputar. Tapi itu udah rusak ternyata. Udah kepotong tonjolannya. Harusnya ini udah diganti, tapi saya tidak ganti karena males, saya tergesa-gesa. Karena kalau beli kan butuh waktu lagi, saya males. Udah saya pasang lagi ya Pak. Nah ini harusnya itu ada tonjolannya supaya tidak ikut berputar ketika kita mutar murnya nanti. Nah ini ikut berputar kan, harusnya tidak ikut berputar, ini harusnya terkunci oleh tonjolan dan coakan di asnya. Tapi udahlah, saya pasang aja, semoga tidak mempengaruhi kerja dari laker. Kita pasang mur yang utama atau mur pertamanya. Saya gunakan kunci sok ukuran 50. Nah, jangan lupa kita harus beli juga adapternya. Juga bengkel, kebanyakan bengkel pakai ketok-ketok gitu ya, tapi saya tidak pengalaman menggunakannya. Saya lebih suka pakai ini. Memang harus beli, ya agak mahal juga harganya. Nah yang pertama saya akan kencangkan mur yang pertama tadi dengan torsi 5,5 kilo. Sebenarnya tujuan utamanya 7 kilo, tetapi saya akan gunakan secara bertahap, yaitu pertama 5,5 kilo, baru setelah ini sudah saya lanjutkan dengan 7 kilo. Nah di standarnya itu di buku, saya punya buku Samurai, Suzuki Samurai, dia 8 kilo, tetapi saya gunakan nanti 7 kilo karena supaya tidak terlalu, saya takut slack murnya, jadi saya gunakan pertama yang ini itu adalah 5,5 kg meter, nanti dilanjutkan dengan 7 kilo. Ya, waktu mengencangkan kita juga harus sambil memutar-mutar hubnya ya, supaya lakernya itu mapan. Jadi tujuan yang pertama ini, tujuan pengencangan yang pertama ini adalah supaya lakernya itu pas atau mapan di tempat yang bagus lah. Nah sudah, supaya bisa mapan antara laker dengan ring yang luar tadi. Ini sudah 5,5 kg sudah selesai, ada bunyinya klek itu tadi, dan kita lanjutkan dengan 7 kg meter. Nih kita lihat 6,9 karena skalanya 6,9 kg meter. Juga sama, sambil kita putar hubnya.
karena emang murnya tipis, jadi kita harus ngepasin kunci soknya, harus hati-hati. Nah ini kalau misalkan tadi washernya atau ringnya tadi masih ada coakannya, itu sebenarnya hubnya tidak ikut berputar ketika kita putar murnya. Nah sudah tercapai 6,9 kg meter. Ini sudah tidak kocak ya, ini tidak oblak. Nah kemudian setelah kita kencangan tadi 6,9, kita longgarkan sampai benar-benar longgar. Sudah benar-benar kendor itunya murnya. Kemudian saya akan ganti dengan kunci momen yang punya skala lebih kecil, yang bisa men-setting 1 kg meter. Nah saya gunakan kunci momen yang kecil, kita setting 1 kg meter untuk mengencangkan mur tadi. Jadi kekencangan yang pertama tadi yang 6,9 tadi itu tujuannya supaya lakernya itu pas di tempatnya. Yang kedua ini untuk men-setting preloadnya, ini 1 kg meter. Jadi urutannya kita kencangkan, kita kendorkan, kita kencangkan lagi. Tapi kekencangan yang pertama itu hanya 1 kg, 1 sampai 1,5 kg. Ini saya coba yang 1 kg dulu, nanti pas atau enggak kita cek. Nah ini sudah bunyi 1 kg. Ini terasa ringan dan juga tidak oblak ya. Dan kita ukur preloadnya apakah sesuai dengan standar atau tidak. Saya akan gunakan timbangan tarik seperti ini. Nah standarnya itu preloadnya itu adalah antara 1 sampai 3. Jadi nanti kalau kita ukur itu harus ada di antara 1 sampai 3. Tidak boleh kurang dari 1, tidak boleh lebih dari 3 kg preloadnya atau tarikannya. Ingat posisi pengukuran ini adalah posisi itu seperti itu ya. Jadi ini kita ukur. Nah usahakan tarikan dari rafianya itu dia sejajar atau tegak lurus. Ini sebenarnya agak keliru ya, ini karena ini miringan ya posisinya. Tali rafianya itu miringan, harusnya dia lurus mendatar. Coba kita cek. Jadi kita ukur berapa yang dibutuhkan untuk menggerakkan hubnya. Harusnya antara 1 sampai 3 kg. Kalau ini adalah, nah ini lebih dari 1 ya teman-teman. Kita cek lagi. Ini malah kurang itu berarti tidak sesuai standar ya, masih kurang kalau 1 itu. Kita cek lagi. Usahakan posisi tarikannya mendatar. Ini juga kurang dari 1.
lebih dari 1. Nah ini sepertinya ini masih terlalu kendor, masih terlalu ringan. Ini masih terlalu ringan ya, karena kurang dari 1, maka saya kencangkan lagi di atas 1 kg meter, yaitu saya pakai 1,2, saya tingkatkan lagi. Kan standarnya kan antara 1 sampai 1,5 kg meter torsi murnya. Ini saya naikkan lagi dari 1 kg menjadi 1,2 kg. Tujuannya supaya tadi tarikan preloadnya, tarikan timbangannya itu antara 1 sampai 3. Jangan sampai kurang dari 3, jangan sampai lebih dari 3 kg. Ini saya setting dengan 1,2 kg. Sudah bunyi ya teman-teman. Nah, untuk ukur preloadnya ini posisinya adalah murnya hanya 1 yang kita pasang, kemudian ya seperti ini hubnya, tidak ada tidak ada disknya. Nah ini lebih dari 1, udah benar sesuai standar. Kita coba lagi. Ya, 1,5 masih masuk, lebih dari 1 dan kurang dari 3. Ini lebih dari 1. Oke, ini sudah sesuai standar, lebih dari 1, kurang dari 3. Sekarang saya coba balik putarannya. Ini juga lebih dari 1 sudah. Jadi udah cukup ini, saya kira tidak perlu kita setting lagi. Nah, kita ulangi. Posisi rafiah mendatar. Nah ini 1, 2, ini 2, masih kurang dari 3 dan lebih dari 1. Oke, masih aman. Jadi saya kira cukup settingan preloadnya, sudah selesai. Kita tinggal pasang washer pengunci dan mur penguncinya. Ini tidak ada oblak dan juga bisa kita putar dengan ringan. Kita kasih ring pengunci atau washer pengunci dan mur pengunci. Ini juga harusnya ada tonjolannya ya, tapi ini sudah kepotong, udah habis. Harusnya ini udah ganti, tapi saya tidak ganti. Nah, saya harus beli online dan datanya kan sehari lagi, jadi saya tidak sabar, ya udah saya pasang aja. Jadi urutannya teman-teman itu tadi ya, kita kencangkan mur yang pertama tadi sampai 7 kg meter, kemudian kita kendorkan, ini kita kencangkan lagi 1,2 kg, kemudian kita cek preloadnya dengan timbangan tadi harus ada di antara 1 sampai 3 kg tarikan preloadnya. Nah, banyak bengkel yang menggunakan perasaan, yaitu dengan melakukan pengetokan pada murnya, tapi saya tidak bisa seperti itu karena ya saya masih pemula, jadi harus menggunakan alat ukur. Nah, untuk yang mur pengunci kita kunci dengan 6,9 kg meter. Standarnya sih dia harusnya 6 sampai 9 kg meter, tapi saya pakai 6 sampai 9 kg meter, saya pakai yang
6,9 atau 7 kg meter. Ini sama dengan yang mur pertama tadi ya kekencangannya. Kesalahan saya itu yang pemasangan sealnya itu spare-nya lepas, saya tidak tahu. Saya ketahui setelah lihat video ini, ya udah terlanjur terpasang, ya udah. Ini 6,9 kg meter. Kita putar lagi. Memang agak berat, lebih berat dari yang ukur preload tadi, tapi ya nggak apa-apa. Nah, beginilah standarnya. Jadi mur yang utama tadi kita kencangkan pertama 6,9 kg meter, kemudian kita kendorkan, kemudian kita kencangkan lagi 1,2 kg meter, kemudian yang mur penguncinya ini kita kencangkan dengan 6,9 kg meter atau 7 ya. Kita cari ini yang bisa kita tekuk ke dalam dan kita tekuk keluar. Satu ditekuk ke dalam, satu ditekuk keluar untuk mengunci kedua murnya. Jadi kalau dibulatkan angka-angka kencang torsinya, jadi yang mur yang pertama kita kencangkan dengan 7 kg meter. 7 kg meter kita kendorkan, kemudian kita kencangkan lagi dengan kira-kira 1 kg meter sampai preloadnya sesuai. Kemudian yang terakhir ini mur penguncinya kita kencangkan dengan 7 kg meter. Nah, tujuannya adalah supaya preloadnya yang kita tarik dengan timbangan itu menunjukkan angka antara 1 sampai 3. Kalau itu sudah terpenuhi, ya itu sudah benar. Kita tambahi grease di sela-selanya, dan teman-teman jangan terlalu berhemat grease ya. Kita kasih sebanyak mungkin untuk keawetan dari laker, karena harga grease kan tidak sebanding dengan harga lakernya. Jadi kita kasih sebanyak mungkin supaya awet lakernya. Ditutupnya juga sama, kita kasih grease. Baut-bautnya yang kita lepas kita kasih grease juga ya, karena ini kan mobil tua, jadi supaya ketika kita bongkar lagi tidak rusak bautnya. Ini kita kasih grease pada ulirnya supaya awet, tidak karatan. Kita pasang tutupnya. Ini ada 6 baut. Nah, ini belum bisa saya kencangkan karena kan roda belum ditaruh ya. Jadi nanti setelah kita kencangkan seadanya, nanti kita kencangkan lagi ketika sudah dipasang roda itu dengan kekencangan 2-3 kg meter yang ini. Baut-bautnya ini nanti kalau sudah dipasang rodanya kita kencangkan lagi dengan torsi 2-3 kg meter. Memang kecil nih kencangan dari baut ini, baut tutupnya ini.
Ini kita kencangkan secukupnya aja. Saya kelupaan masang dudukan dop pelek, bisa bongkar lagi dua, saya pasang dudukannya. Seperti ini teman-teman, kira-kira videonya semoga bermanfaat. Kalau yang jelek jangan dicontoh, kalau ada kelebihannya semoga bermanfaat. Oke, terima kasih, dan setelah ini akan saya tunjukkan untuk servis rem dan pemasangan roda. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.